Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Kemarin kita sudah membahas tentang pembentukan BPUPKI. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Coba kalian perhatikan kedua gambar di bawah ya. Di sebelah kiri ada gambar sebuah fondasi bangunan dan sebelah kanan ada gambar sebuah bangunan yang sudah jadi. Jadi kalau kita ibaratkan bahwa sebuah bangunan itu adalah negara. Kita tahu bahwa kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, maka yang pertama harus dibuat itu fondasinya. Kenapa? Kalau kita membuat bangunan harus dibuat dulu fondasinya supaya bangunan itu kokoh, supaya bangunan itu kuat. Nah, begitu juga dengan negara. Apabila negara ingin berdiri, maka harus membuat dulu dasar negaranya. Harus membuat dulu. Jadi kalau diibaratkan, dasar negara itu adalah fondasi dari sebuah rumah, sebuah bangunan. Bangunan ibaratkan dengan sebuah negara. Jadi kalau kita ingin membuat atau mendirikan sebuah negara, maka sebelum didirikan sebuah negara harus dibuat dulu fondasinya. Harus dibuat dulu dasar negaranya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya negara tersebut berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Coba kalian perhatikan. Ini adalah sebuah gambar. Gambar sidang BPUPKI. Kemarin sudah dijelaskan bahwa BPUPKI mengadakan sidang 3 kali. 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Ya. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut membahas tentang perumusan dasar negara. Jadi kita sekarang akan membahas tentang perumusan dasar negara. Coba kalian masih ingat siapa ketua BPUPKI? Ya, ketua BPUPKI adalah Rajiman Weddio Diningrat. Jadi selaku ketua BPUPKI juga ketua sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Rajiman Weddio Diningrat menyatakan bahwa perlunya suatu dasar negara ketika kita ingin mendirikan sebuah negara. Maka dari itu, ada beberapa anggota sidang yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama,
yaitu tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara. Jadi Muhammad Yamin mengusulkan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri ketuhanan, yang ketiga, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Itu usulan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya, hari kedua sidang, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga mengusulkan 5 rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, keadilan rakyat, dan yang kelima, musyawarah. Itu rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Supomo. Hari terakhir sidang pertama, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu usulan rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno. Selain mengusulkan rumusan dasar negara, Soekarno pada waktu itu juga mengusulkan penamaan terhadap dasar negara. Jadi Soekarno mengusulkan dasar negara itu dinamakan dengan Pancasila. Anggota sidang pada waktu itu menyetujuinya, sehingga sampai sekarang dasar negara kita disebut Pancasila. Sampai sekarang juga 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil, ya, yang beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, M. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. A.A. Maramis, R. Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Randes Muhammad Hatta. Itu panitia kecil yang dibentuk oleh Ketua BPUPKI pada masa akhir sidang pertama BPUPKI. Apa tugas panitia kecil yang dibentuk pada akhir masa sidang BPUPKI? Yaitu mengumpulkan usulan dari para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Ya. Jadi panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu tentang Indonesia merdeka. Usulan-usulan yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu
golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kemudian golongan usul mengenai dasar, maksudnya dasar negara. Yang selanjutnya golongan usul mengenai unifikasi dan federasi. Yang selanjutnya golongan usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Selanjutnya golongan usul mengenai warga negara. Selanjutnya golongan usul mengenai daerah. Selanjutnya golongan usul mengenai pembelaan, maksudnya pembelaan negara. Yang terakhir, golongan usul mengenai soal keuangan. Itulah usulan-usulan yang dimasukkan di usulan-usulan dari dalam rapat, ya, yang digolongkan ke dalam 8 golongan. Nah, sesudah sidang di Chuo Sangiin, ya, panitia kecil ini mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Nah, pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia, yaitu yang disebut dengan panitia 9. Panitia 9 sesuai dengan namanya ada 9 orang. Ini ketuanya Insinyur Soekarno, kemudian anggotanya ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, yang selanjutnya Abdul Kahar Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Itu panitia 9. Nah, panitia 9 ini mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mencapai satu kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Nah, rancangan pembukaan hukum dasar ini oleh Insinyur Soekarno diberi nama dengan Mukadimah. Sedangkan oleh Muhammad Yamin diberi nama dengan Piagam Jakarta. Ya. Nah, naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta ini dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI masih ingat kan kalian kemarin, yaitu tentang membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta ini disepakati oleh BPUPKI. Nah, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara ini ya yang tercantum dalam Piagam Jakarta ini dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah itu adalah sila yang pertama,
yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih sila ke-1 dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Ini ya, menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang ya. Jadi mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang tersebut merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Yang mana? Yaitu kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, mereka keberatan terhadap kalimat tersebut. Nah, terhadap keberatan tersebut, ya, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak seluruh seluruh pendiri negara pada waktu itu, yaitu misalnya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singo-Dimejo, Mr. Tengku Muhammad Hasan, untuk mengadakan rapat. Jadi alasannya supaya bangsa tidak terpecah belah, maka para pendiri bangsa, para pendiri negara bermusyawarah dan bermufakat untuk menghilangkan kalimat tersebut. Kalimat tersebut yang mana? Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sekarang itu berlaku. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Di sini ada tabel, ya, ada nomor, ada aspek informasi, ada uraian. Nomor pertama, pendiri negara, pengusul rumusan dasar negara. Berarti kalian dalam uraian tuliskan siapa saja yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang kedua, anggota panitia kecil. Dalam uraiannya, kalian tuliskan siapa saja yang menjadi panitia kecil. Yang selanjutnya, anggota panitia 9. Berarti dalam uraiannya, kalian tuliskan siapa saja yang menjadi panitia 9. Yang selanjutnya, latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta. Dalam uraiannya kalian jelaskan bagaimana latar belakang dirubahnya sila pertama yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya nomor 5, isi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Berarti dalam uraian kamu tuliskan apa isi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Itu tugasnya, silakan kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.